ini karena kita baru santai-santai saja Pak, dikira ini bukan kebutuhan ya. Jadi ini kebutuhan spiritual yang wajib dipenuhi Bapak Ibu. Jadi kalau nanti menghitung kebutuhan itu selain kebutuhan pribadi ya, kebutuhan spiritual kita juga terpenuhi. Kira-kira baca buku sebulan berapa, beli buku berapa, harga berapa, itu sebaiknya dihitung masuk dalam target pemenuhan ya. Kemudian 2,5% ya yang harus kita infakkan itu harus dihitung juga ya, berapa kebutuhannya. Bahkan kalau kita punya cita-cita haji ya, haji ini baru musimnya ya, 25 juta gitu ya, 30 tahun ya nunggu gitu ya. Nah ini juga kita bagi usia kita, bagi 12 dibagi berapa tahun, per bulan harus kita sisihkan juga ya, kalau kita mau belajar tentang kebutuhan dasar kita ya. Ini jadi mentor fungsinya adalah bagaimana panjenengan semua punya visi misi kebutuhan yang akan dicapai. Mas Toto, aku pengen 10 juta per bulan, aku pengen cukup sak yutos per bulan, tidak apa-apa ya, sesuai yang kita inginkan. Jadi mentor fungsinya adalah nuntun seluruh jaringan untuk berpenghasilan sesuai dengan keinginannya ya, ini ya, jadi free Bapak Ibu ya, jadi gratis ya, tidak perlu dibayar karena sudah dibayar oleh perusahaan ya. Kemudian dari sisi IT ya, zaman sekarang ya, harus ya, walaupun tidak menjadi syarat mutlak, tetapi kalau didukung dengan IT yang canggih, insya Allah semuanya sudah tidak terbatas, baik waktu, tempat maupun kondisi ya. Alhamdulillah dengan HP ya, dengan sosmed kita sudah bisa menjangkau seluruh jaringan ya. Jaringan kami ada di Aceh sampai Ternate, bahkan ada yang di luar negeri ya, di Mesir ya, itu ada ya. Mahasiswa yang masih kuliah di Mesir itu bergabung di HNI dengan lewat ini ya, tidak dibatasi ya, monggo. Dan jaringan terbesar juga banyak yang dari Hong Kong, TKW Hong Kong ya, banyak banget ya. Ini ya, insya Allah ya, dengan seperti ini ya, gambarannya sangat jelas bahwa saat ini kita memerlukan pemasukan yang bisa menjadi solusi kebutuhan ya. Nah kira-kira itu ya, kira-kira sepakat enggak bahwa kita butuh tambahan penghasilan? Sepakat ya, ya. Kalau lihat wajah-wajah panjenengan cocok banget ini. Butuh banget ini ya, butuh banget. Apalagi dengan putra 7 ya, ada ya. Saya putra 5, yang 3 nanti masuk pondok semua gitu ya. Ini Masya Allah ya. Nah, apa yang didapatkan dari HNI Bapak Ibu dengan Rp10.000 ya, karena modalnya tadi Rp10.000 gitu ya. Yang didapatkan apa? Ya, panjenengan semua nanti akan mendapatkan satu pertama adalah diskon 20 sampai 40%. Jadi ini ya, diecer gitu ya. Ya, ini jualnya 75. Jadi ada 5, harga jualnya 45, jadi untungnya 15.000 ya. Kalau dulu kami Bu, waktu mengawali bersama HNI, sehari wajib ya 10 botol per hari ya. Kalau belum terjual 10 botol per hari Pak Agung, kita belum pulang Pak ya. Artinya 15.000 kali 10, 150, harus ada 150.000 di kantongan ya, karena anak 5 di SDIT semua gitu ya. Dan saya dulu perawat Bapak Ibu ya, perawat ya, harus masuk pagi siang malam ya. Nah dengan 150.000 ini ya, hari aktifnya 24 hari gitu ya. Aduh, tinggal mengalihkan ya.
Jadi SPP harus terpenuhi, dapur harus ngebul, gitu ya. Nah ini. Jadi yang pertama diskon. Yang kedua adalah ya, bonus. Dari 10.000 ini Bapak Ibu berhak atas bonus. Ya, bonusnya apa? Bonusnya banyak banget. Ya, ada 8 kriteria bonus. Minimal panjenengan semua akan dapat bonus pribadi. Satu bonus pribadi. Berapa persen? 10 sampai 35%. Dari mana? Dari keuntungan perusahaan. Yang sewu, ini keuntungan perusahaannya adalah Rp20.000. Harga agen 60.000, harga konsumen 75.000, bagi hasilnya itu 20.000. Nah, 60.000 sebenarnya Bapak Ibu, 60.000 dikurangi 20.000 ini kan 40.000. 40.000. Dengan menjual 40.000 sebenarnya perusahaan sudah untung. Tapi perusahaan luar biasa Bapak Ibu. Perusahaan yang keren banget. 20.000 ini disisihkan. Disisihkan untuk apa? Untuk bonus panjenengan semua. Ini contoh mawon, contoh sederhana. Ketika tadi Bu Arti 53 tahun, tuku odol rego 10.000. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak dengan belanja odol 10.000 yang 2.000 dimasuk ke celengan? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Jajan. Ya. Eman-eman ya. Kemudian belanja apa lagi ya? Belanja sabun. Ya, sabun Lifebuoy 3.000. Sing sewu tak lebokke celengan. Iya. Karena kecerdasan perusahaan 20.000 ini ya, itu diambil ya, dibagikan lagi untuk celengan panjenengan. Ya. Nah ini. Nah, jadi nanti yang 20.000 ini dibagi-bagi lagi Bapak Ibu. Ini berdasarkan omset penjualan kita dan jaringan. Ya ini bonus ya. Yang ketiga adalah royalti. Royalti. Jadi kalau kita ingin besar ya, itu ya royaltinya didapat. Ya, dan royalti ini keren banget Bapak Ibu. Semua pengusaha itu menginginkan royalti, bukan sekedar diskon. Kalau ini ya, diskon ini rata-rata pedagang ya, mindsetnya adalah pedagang. Pedagang itu ya kulaan semene didol semene ya. Tetapi kalau 2, 3 nanti 4 ya, itu udah pebisnis Pak. Pebisnis itu nggak mikir ke keuntungan langsungnya enggak, tetapi supaya untuk royalti, supaya untuk bonus. Nah, yang keempat adalah promo. Ya, dengan modal 10.000 banyak promo-promo perusahaan yang bisa diraih. Ya, jadi monggo nanti yang pengen umroh tiap tahun, pengen berpenghasilan, punya motor, ya, punya mobil, punya rumah, ya ini ternyata dengan bisnis itu bisa diraih. Ya, bisa diraih. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ya kita selingi dulu ya dengan demo itu ya. Demo. Ya, nanti deterjen kita ya keren banget ya, insya Allah Mbak Ana kami minta disiapkan ya. Nanti diminum dulu Bu. Oh nggih, monggo diunjuk. Ini Pak yang tadi pengen ngerasakan sevel. Sevel ya Bu? Iya, sevel ya. Bu. Iya, ini ke air tuh. Iya, sini.
Monggo kalih diunjuk rumiyin. Oke, Pak. Tunjuk, Bu. Masuk ini. Gimana Pak rasanya? Udah diminum? Belum. Belum rasa. Ya, kayak cappuccino kayak kopi Iya. kayak Arabica kayak gitu. Kayak Arabica ya. Ini ngerges-ngerges atau piano tampil redangin cepet langsung Redangin itu yang apa? yang seangin. Kayak tolangin angin gitu ya. Iya. Ya ada semeriwing-semeriwingan gitu. Ada minyak. Kalau untuk lebih maksudnya lebih cepat menyelesaikan masalah angin-angin gitu. Nah, biasanya redangin tok pun oke. Tapi nek rada nek kula ben double ya. Dicampur langsung ngoten nggih. mungkin ada juga batang kayu anginnya ya, untuk masuk angin. Satu kantor dengan Bu Katni, Bu. Oke, Pak. Oh, iya. Ini kebetulan lagi mau konsultasi. Mau Pak, kemarin kan ngobrol dengan Bu Katni, kok saya punya gejala di sini di leher katanya Pak. Nggih, nggih. Terus kalau kan pernah ke dokter di dalam di USG kan dari ini kalau buta Pak Hasilnya, oh nggih. Nah kalau keterangannya dokter itu, oh ini ada gejala Mbak kan hotel. Terus kalau saya baca di Google itu loh Pak, itu kok nama penyakitnya itu pembesaran di sini di area atasnya itu kok kayak kanker tiroid. Google itu loh Pak, kalau kan takut sendiri terus takut sendiri ngoten. Terus saya kan tanya sama dokternya, dok, nah kasus ini gitu pun apa makanya operasi dan seterusnya. Dokternya nanti kok, nah kalau nggak mengganggu nggak apa-apa karena kan kelenjar tiroid nanti kalau dioperasi kan ya harus mengkonsumsi obat yang menggantikan kelenjar tiroid niku ngoten. Terus sama Bu dokter niku dikasih obatnya Pak propanolol. Itu kalau saya baca dia peradangan tiroid itu enggak Pak? Nggih. Terus saya konsumsi obat itu selama 1 bulan kan? Nggih. Kok nek kula rumah sekolah kok gejalanya mboten ilang. Gitu nggih. Terus saya pernah konsumsi ini Pak, madu simuno. Simono. Madu simuno itu kula baru mengkonsumsi satu botol sih. Nggih. Belum merasakan perbedaan ngoten. Terus Umi kan wingi cerita sinten saudara Yang ini Bude Sumi itu loh Pak, yang kemarin hilang yang Bude Sumi itu kan tak minumin banget sama besi, terus simbah masih ada Nggih, kan, nggih. masih hidup, terus tiba sakit tertak ya ada di sini yang kata mama tahu kan mau kita diambil nonton mau, terus baru itu ke sawah Pak capek masuk angin, Nggih, Pak nggih. minumin gamat sama itu toh. Nggih. Ternyata itu enak dan tadinya seret Nggih. makan Nggih, nggih. terus enak badannya sembuh meriangnya terus ini lama-lama Hilang ya. hilang gadget Ya, aku sama, nggih. terus ini kalau main-main pulang nikah terus memang tak tambahi jadi udah habis 2 botol gitu. Sekarang nggak ada. Nggih. Ya, terus kon dokter yang pribadi nikah terus kalau kan merasake enek orang memasing kita wes enek nih kecil tinggal dikit ngoten terus sakniki pun sehat pun kempes. Alhamdulillah, nggih. Saya Bude Sumi. Dan saya adiknya Mbak Nia. Adiknya Mbak Nia kan sama Mbak Ana. Iya. Nah, itu kan ini karena ibunya kan dulu punya kanker gitu jadi dia takut seperti ibunya akhirnya diberi resep yang pakai karno cap. Nah itu hilang, udah sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Udah sembuh. Nah ini Mbak, ini nih kepengennya itu kayak sembuh gitu. Iya. Iya, ini kan enggak pengen dioperasi, takut ini dioperasi. Itu, nah itu kemarin obatnya Mbak Nia. cerita nih
niki. Yang anu ya, tiroidnya sebelah kanan ya berarti ya, leher sebelah Iya, kanan Pak. ya. Iya, Kanan. sebelah kanan. Kiri, Kiri, kiri ya, kiri, kiri Pak. ya. Kiri. Satu tiroid kan ada 2 sayap. Ini sayap satunya niku DWSG ada benjolannya, ukurannya niku di Iya. tertera. Ini periksa Oke, kula derek ke dokter lagi. tanggal bulan 2 ya, bulan 2 gitu. Anu Bu, yang dirasakan saat ini ganggu enggak Bu? Semakin membesar atau enggak? Kalau pembesaran niku secara spesifik kula niku nah kayak setiap hari tuh melihat gitu loh Pak. Jadi Ada penambahan pembesaran atau enggak? kehilangan gitu. Atau tidak? Tapi kalau Nggak nampak, nggak buat- nampak. Nampak Pak, kalau saya nelan gitu, posisinya nengadah gitu nggih, nampak. Kalau saya buat gendong anak itu Pak, kan Iya. terjerat nggih. Ya kemeng, Kemeng, ya. kemeng pusing. Perbedaannya itu. Iya, iya. Terus kalau lapar gitu, itu kayak pusing, kemeng. Terus sama nyeri-nyeri sedikit di area belakang telinga. Nggih, belakang kuping itu kayak apa nyeri-nyeri kecil gitu Pak, makanya nyeri hilang. Iya, iya. Kayak peng hilang ngoten. Iya, iya. Iya, iya, Bu. Bisa diterima Bu insya Allah. Iya, iya. Jadi tiroid ini sangat penting ya bagi tubuh kita. Ya, jadi hampir semuanya punya kelenjar. Ya, cuma kondisinya membesar atau tidak. Nah, kemudian ada sel ganas atau tidak gitu ya. Jadi kalau menurut USG yang ada ini memang membesar tetapi tidak ganas, ya, tidak penyebarannya tidak cepat, ya, tidak ganas. Sebenarnya itu memang ada pembesaran Bu, ya ada pembesaran. Untuk terapi yang paling sederhana memang mungkin kekurangan yodium dari kecil, ya yodium kurang dari kecil. Jadi yodium ini penting juga, ya bukan hanya sekedar asin tapi memang garam yang beryodium. Itu. Cuma kalau memang diambil ini dampaknya juga signifikan ya. Kelenjar ini ketika diambil nanti imunitas kita menurun. Ya, urgensinya diambil dengan tidak ya ini nanti bisa jadi pertimbangan. Ya, kalau memang ini menyebarnya cepat dan ganas dan sangat mengganggu, ini wajib diambil. Tetapi kalau tidak, ini bisa mengecil, bisa normal lagi. Ya bisa normal lagi dan insya Allah ya nanti diikhtiari saja ya dengan produk yang ada dan insya Allah juga sangat bagus ya nanti ya. Nah itu Bu ya, jadi nanti perlu evaluasi juga ya Bu setelah konsumsi ini perlu cek USG lagi ya selama berapa bulan nanti lihat perkembangannya ya. Nanti untuk resepnya insya Allah kita siapkan ya, ya minimal untuk pembesaran kelenjar itu ya ada anti kankernya ya, anti kankernya itu Engreen dan Carnocap ya, nanti silahkan dikonsumsi ya. Kemudian juga Gamat ini juga sangat bagus ya, yang tadi diresepkan Bu Katni ini juga sangat bagus ya. Gamatnya ini kalau fungsi utama nanti bisa browsing ya. Gamat itu kan menyerap seluruh toksin yang ada di laut. Ya, ada yang di laut itu semua toksinnya diserap gamat Bu. Ya, jadi insya Allah gamat dikonsumsi ini menyerap zat-zat yang tidak dipakai oleh tubuh. Ya nanti bagus juga ya, silahkan dikonsumsi. Kemudian juga ada madu ya, madu habat. Ini untuk apa fungsinya? Untuk mengurangi kerasnya dampak dari pengobatan ya, karena jenengan juga berobat dengan kimia gitu. Nanti dengan madu ini mengurangi dampak dari pengobatan dari luar supaya ini lebih lembut, efek sampingnya lebih lembut ya gitu. Dan nanti silahkan dicoba ya, ikhtiar ya, tetapi kesembuhan hanya milik Allah ya, milik Allah ya. Kita tidak bisa engkau mau bikin mari Bu itu tidak ya, tidak boleh. Insya Allah ya, insya Allah akan dipermudah insya Allah. Dan banyak juga yang sudah berhasil ya, nanti boleh browsing ya
boleh browsing di HNI Mobile, itu ada resep, ada testimoni banyak banget. Yang tidak kalah penting adalah yakin ya Bu ya, yakin. Jangan sampai berobat nanti tidak yakin. Itu maripora itu ya bisa menyebabkan produk kita menjadi tidak mujarab, tidak berfungsi. Ya gitu. Insya Allah Bu ya. Oh ya, satu lagi dioles MHS. Oh iya, Pak, punya Pak. Punya ya, Iya. minyak herba sinergi itu dioleskan tiap hari. Iya. Cuma jangan ditekan. Iya. Ya, dioleskan aja. Ini ya, dioles lembut. Misalnya mau tidur gitu ya Pak ya. Mau tidur atau mau berangkat kerja juga enggak apa-apa. Ya, yang penting teman sekerjanya tahan aja baunya. Bukan ini harus tahan. Ya insya Allah 1 minggu 2 minggu akan terasa sangat dampaknya. Kok nyaman ya. Tuh, kok menurun semakin enak. Minimal pusingnya akan berkurang Bu. Pusingnya berkurang. Tapi dengan syarat rutin minumnya kayak aku. Iya. Kayak aku. Insya Allah. Kemarin yang autism itu kan nggak sengaja Pak, yang ini ngobatin ini kan kemarin yang tak obati ke aku masuk angin ngoten kan. Saya nggak sengaja ngobatin itu. Ternyata kok ini benjolannya. Nah, kalau dari diagnosa dokter kenapa mineral ini? Ya tengok terlihat tuh ya kayak punya seperti tadi kekurangan tubuh dari kecil tadi. Bu Ana ada gelas kosong? Sebentar Pak. 2 baru di. Niki berarti saya dikonsumsi Pak. Iya, nggih. Iya, boleh. Dan niki. Madu esi boleh, madu obat juga boleh. Ya. Ada yang kurang Pak, Bapak tambah green gimana Pak? Tambah green untuk anti kankernya. Green sama karena cap niki. Iya, nanti sinergi Bu. Sinergi. Kalau mau ditambah green lebih bagus. Oh, Iya. tapi Fungsinya sama anti kanker. Karena cap niki. Nggih, anti kanker. Kalau untuk aturannya berarti ini sesuai di niki nggih Pak? Kalau aturannya itu sangat minim Bu. Ini Bu. Jadi kalau ingin Untuk dosis maksimal, terapi beda. nggih, kalau terapi beda. Itu kan untuk harian. Iya. Harian, kalau terapi. Bisa ditambah. Terapi itu 1 gram per 10 kilogram berat badan. Jadi berat badan panjenengan sekarang berapa? 54. 54 ya. 54 Diambil kilogram. jadikan Berarti ini harusnya 5 gram. 5 gram itu harganya berapa berarti miligram itu Bu? 6 gram itu berarti. Ini 500 mg. 500 ya. 500 satunya yang gamat Gamatnya ini 500 juga ya. 300 mg. 300 ya. 60 kapsul. Untuk madunya Madunya ini 255 gram. 225 gram ini berarti 285 sorry. 1 gram berarti kali 5 ya. Ya berarti ini kali 5 kali 5 kali 5 jadi 15 kapsul ya, 15 kapsul per hari dibagi 3 waktu pagi siang malam Berarti 5. ya satu botolnya 5 5 kapsul. 5 kapsul ya. Tapi niki Karena kebutuhan kita 5 gram. Nggih. Berarti niki maksudnya aman nggih Pak. Kalau obat kan mesti ada aturannya. Kalau obat kebanyakan minum nanti overdosis. Iya. Kalau ini mboten nggih. Kalau ini kebanyakan minum tambah sehat. Oke. Nggih. minum Jadi seharian. ini dosis Nutrisi. optimal. Kalau mau ditambah lebih baik lagi. Baik lagi. Oh, Iya. obat. Tapi enak orang pantau. Yang mana nih? Yang Kayak kerupuk ini kayak kerupuk dikeremes-keremes satu. berarti ini yang gamat sekali minum itu Pak. 5 kapsul. 5 kapsul. Yang Terus, karnokap 5 kapsul. Yang Nggih, karnokap 5 kapsul. 5 kapsul. Yang ini 5 sendok 5 sendok per 5 sendok konsumsi. per konsumsi. Ya.
Kalau mau ditambah NG berarti itu dikurangi 4 NG-nya 4. Yang karena nah. Ya, semuanya 4. Jadi ini dosis optimal ya. Oke. Optimal. Tapi kalau mau ditambah juga boleh. Oh, mata. Maksudnya dengan optimal kan dan kerasa efeknya. Tapi Iya. kalau segala 1-2 nu ya engko darani ora apa-apa. Iya, kerasa, betul kerasa. Ya, ini bedanya kimia dengan herba ya. Ya. Jadi herba itu untuk 1 titik tapi memperbaiki yang lain. Oke. Ya, tapi kalau kimia untuk 1 titik berdampak yang lain, efek yang lain. Gitu insya Allah. Ya, jadi boleh ya. Kados makan sayuran. Jadi kebutuhan herba kita itu seperti makan sayuran. Ya, jadi kangkung itu makan sepiring. Kalau bisa ya 2 piring itu boleh. Dan semakin bagus dia. Semakin bagus. Gizinya semakin terpenuhi. Cuma harus diimbangi dengan air putih ya, Bu ya. Oke. Air putih. 2 liter. Per hari harus 2 liter. Haus tidak haus, setiap 2 jam minimal 1 gelas. Ya. Kalau Pak, misalnya konsumsi teh itu masih boleh? Teh boleh. Atau ada makanan misalnya kalau saya baca di Google gitu ya, apa sih makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita kanker misalnya. Ada gula, ada daging merah. Iya. Makan itu? Iya. Itu tehnya teh ini sekalian aja. Kena. Teh ini juga lebih bagus. Teh centella ya. Centella. Teh centella. Ada. Bagus juga. Nanti tawar boleh, tambahin manisnya, manis madu juga bagus. Nggih. Boleh enggak apa-apa ya, asalkan tidak berlebihan. Jadi Rasulullah itu kan tidak pernah melarang yang halal, tetapi tidak boleh berlebihan. Ya, kalau daging-daging yang menyebabkan pembesaran kanker, ya dikurangi. Ya, yang tidak boleh benar itu adalah pemicu ya, pengawet, perasa, itu harus kalau bisa sama sekali tidak ada. Rasa itu kayak misalnya masak pakai micin, pakai royco Iya, gitu ya, Pak? Enggak pakai itu micinnya. Itu nanti kerasa banget ya, dampaknya kerasa banget. Ya, ketika itu dikurangi nanti nyaman. Oh iya. Apa boleh Pak? Kalau gula Ya dikurangi. Kayak gula. Ganti madu apa sari kurma. Iya. 5P. Oh, sejenisnya. 5P itu. Pengawet, pengasin, Asin. Ada suka asin nih. Suka asin, suka pedes Pak. Semuanya yang alami boleh. Ya, alami boleh, pedas dan cabai boleh. Pedes cabai boleh. Sebenarnya pengawetnya itu ya Pak ya. Pengawet, perasa, pewarna. Ya. Kemudian apalagi pemutih. Kalau penyedap itu yang bikin kanker itu apanya sih Pak? Masa apa kandungan pengawetnya atau apa? Kayak saya penasaran Mas, kayak micin, royco atau niku ya. Iya. Jadi niku yang bikin karsinogenik itu micin dan lain sebagainya itu kan apa? Unsur kimianya apa ya? Saya lupa deh. Jadi penyedap itu ini Bu, bentuknya kecil-kecil kayak jarum. Ya, kayak jarum. Ya, itu ketika masuk ke sel itu Bu, mengembang. Mengembang. Oh, jadi makrok. Iya, makrok itu membesar, semakin membesar. Jadi ketika tubuh dikasih ini, itu nah contoh mawon kambing gitu ya. Kambing dikasih apa pengembang Bu, kasih micin itu cepat gedut Bu, cepat besar. Iya. Oh iya. Kembangannya cepat ya, dirabuk itu pakai urea, pakai micin. Nah, itu juga dampaknya ya kurang bagus, bagus. Sapi gelonggong itu ya Pak, itu berarti yang supaya sapi ini lembut gitu Pak kan berarti. Iya. Ya, anak-anak sekarang kan apa jenis Pak? Generasi micin. Generasi micin. Jajanan nggak sehat.
Itu ya, insya Allah Bu, ikhtiar Nggih. dan semangat. Nah, jangan lupa banyak doa. Nggih, Pak. Banyak doa ya. Termasuk baca Quran ya. Baca Quran itu wajib bagi penderita kanker ya, karena sel kanker akan mengecil dengan bacaan Quran. Penderitanya sudah ada. Penderitanya sudah ada ya. Gitu. Terus Ya selama konsumsi nih Pak, saya kan masih ada tuh obat propanolol di dokter niku, berarti Iya. dihentikan fokus niki atau pripun? Dari dokter itu ya. Propanolol Propanolol aja sih yang dari Iya. dokter niku. dihabiskan aja enggak apa-apa. Nggih, dihabiskan. Kalau propanolol sudah makan, ini minumnya sebelum makan semua ya. Oh, ini sebelum makan semua. Iya, semua. Jangan kebalik oleh Iqbal. Nggih. Oh. Ini sebelum makan semua. Nah, propanolol niku kan aturan dari dokternya 1 kali sehari Nggih. sesudah makan. Nggih, nggih. Mungkin Berarti ini enggak apa-apa. Nggak diambil apa-apa. siang aja. Siang Oke. apa? Enggak apa-apa, dihabiskan aja. Oh, ini sebelum makan. Ini sebelum makan. Semua produk herbal sebelum makan ya. Ya. Lebih 1 jam. Nggih, nggih. Gitu ya. Nggih. Insya Allah semoga segera diberi kesembuhan ya. Amin. Mbak sini udah datang belum? Soalnya nih, kalau saya rasakan dia maksudnya dari itu USG bulan 2 ya Pak ya? Gimana? USG bulan 2 Bulan 2 ya, bulan itu 2. kan belum merasakan kayak misalnya kemeng pusing gitu. Kalau kesini kan nggih kula nek misalnya gendong kok kemeng kok kayak ada nyeri-nyerinya. Ya karena gendong juga ada beban ya, Oke. ada beban tarian ke bawah Mungkin ya. ada tertekan noponnya. Nggih, nggih. Jangankan gendong, wong tidur aja salah posisi ya kemeng. Ya namanya ada penyakit apalagi benjolan itu dia takut loh Pak. Nah, yang ada tambahan ini, jangan mengkhawatirkan sakitnya ya. Oh anu, jadi harus happy. Happy ya, harus happy. Nggih. Karena kalau kita semakin mengkhawatirkan, nanti proses penyembuhannya akan semakin lama. Nggih. Jadi buat aja ini bukan masalah ya, tapi ikhtiarnya tetap harus jalan. Nggih, semua dari Allah ngoten ya Pak. Nggih, nggih. Ya itu kan adiknya mbaknya nyatanya juga sembuh. Niku ki anu Mbak, nek apa adiknya Mbak Nia ini konsumsinya nggih. Ini Maksudnya aturan pakaiannya nggih anu, pakai niku. Ikhtiar niku. ini. Oh ini yang sesuai dengan pakaian. Ya, karena di situ itu anu Bu, sebagai izin untuk mendapatkan POM TR. Ya, jadi POM TR itu tidak semua manfaat boleh masuk. Ya, jadi tadi Pak, waktu kok ngombene andrografis, ternyata di sana andrografis itu untuk nyeri gitu ya. Karena di sana tidak boleh Pak dicantumkan untuk Berarti batuk, katanya untuk mah. andrografis itu kalau untuk tensi rendah nggak boleh berarti. Apa ya? Ya, Kalau untuk tensinya rendah, Nggih, tidak boleh. mau konsumsi itu. tidak boleh, ya. Tapi boleh juga digabungkan Pak dengan herba yang lain. Digabungkan dengan yang lain. Kalau toh punya tensi rendah, kalau ingin konsumsi andro, ya berarti harus ditambahi sevel. Ya, biasanya ada tambahnya gitu Ah, loh, iya, tidak iya. murni untuk andro aja gitu loh. Iya. Nah, terus itu nggak enak Pak, pahit. Sambiloto ini isinya tadi. Iya. Ya, benar sambiloto. Anak-anak itu kan Dan tadi kan sama-sama Mas Tato loh. Kok anak-anak beli aja dapat 5.000 terus sambil aduk gitu. Padahal kan di situ kasihnya untuk nyari sendi ya gitu. Mriki alhamdulillah penduduk sekitar sini niku pun percaya nggih banget saiki apoteke mriku. Nggih. Sampai senengan Pakai ini aja Bu, gitu. belum dibuka toh, pakai ini aja. Kalau andro niku Yang isinya. Itu edukasinya dulu gimana itu Bu? Memang sudah diedukasi kalau yang masyarakat sekitar sini, tapi kalau untuk bisnisnya itu kan memang agak sulit Pak. Artinya, wis ini ngene Mbak Ana ngoten. Dadi nek tidak sukses, ayo sukses karo aku ngoten gitu sih. Wis ben Mbak Ana wae ngoten. Tapi kalau penduduk di sini misalnya simbah-simbah pegel ngoten keng napa keng sawah ngoten sambat mriki. Bu anu Bu pegel kami ngoten mungkin terus tak paringi zaitun niku. Unjuk niki mawon Mbah ngoten nggih. Ya mungkin terus
ajeng mangkat teng pundi teng Sabin ngoten pun laporan. Nggih alhamdulillah sae ngoten itu. Konsumsinya udah terbiasa maksudnya. Ya makanya kan udah terbiasa. Jadi yang ngecer itu tadi sebagian rasanya sesuai dengan apa budget yang ada. Iya. Jadi tidak. Tapi malah enak gitu, Iya. makanya diajar gitu. Karena masuk jam 1 mesti mahal gitu. Ya kita demo produk dulu ya nanti terkait dengan kita demo Binwes ya. naik ini Lagi Pak. naik Baterainya